Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur pada Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi hidup kita, Bapa yang setia, yang selalu ada di dalam hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang Kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu kekal bagi kami. Sebab itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapa, puji takkan. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, Bapa, puji takkan.
Bapakku cintakan Bapakku cintakan Bapa kami bersyukur kasih Bapa kami cintakan Engkau Bapa yang baik Engkau sungguh baik Engkau sangat baik teramat baik Engkau Kau selalu baik selamanya kau baik terima kasih terima kasih terpujilah nama-Mu terpujilah nama-Mu Kau Bapa yang baik sungguh baik tiada yang seperti-Mu tiada yang lain hanya Kau terima kasih terima kasih Engkau baik sungguh baik teramat baik tiada yang seperti-Mu tiada yang hanya Kau
Terima kasih. Terima kasih. Terpuji namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu ada, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Bapa yang setia, Bapa yang terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu tak akan pernah habis dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Engkau membuktikan kasih-Mu. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau lindungi kami. Engkau pelihara kami. Engkau sertai kami selamanya, senantiasa. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat. Terima kasih. Terima kasih. Sebab itu kami juga mau terus belajar mengasihi-Mu. Dengan kasih yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dengan kami hidup taat akan setiap firman. Haleluya. Abba, Abba.
Bapa, Kau segala bagiku, tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, amat Bapa, ku mengasihimu. Apa Bapa? Apa? Amen. Bapa, kau segala ya bagiku, tunaikan padamu dengan segenap hatiku, Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amen. Mas merah dan peninggalan tiada artinya. Ku ingin bersekutu denganmu, yang dan Tuhan setia kepada Abba Bapa, Abba Bapa, Kau selalu bagiku, tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas merah dan peninggalan yang kasih,
Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepada yang lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, merah, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Biarlah kami menjadi hamba yang setia kepadamu, sebagai anak yang memperhambakan diri kepada Kau Bapa yang baik. Dengan kami taat melakukan firman sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Sebab Engkau lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, kasih yang sempurna, kasih yang kekal. Sebab untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu. Oh, Puji Tuhan, pagi ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama belajar. Hari ini kita masuk di renungan Yeremia pasal yang ke-33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Judul perikopnya di sini ada 2 judul perikop. Yang pertama, janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan
yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebaikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi, sepi, itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini, seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuh tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi pada rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benjamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda. Kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini untuk perikop pertama yang bisa saya bagikan, yaitu bagaimana Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan Yerusalem dan Yehuda. Nah, di sini yang caranya gimana sih? Nah, Tuhan cuma berbicara kepada bangsa ini, yaitu di ayat ketiga, yaitu caranya yaitu berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Nah, di sini uh, berseru ini yang saya bisa bagikan yaitu bukan kita berseru panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, bukan seperti itu sih menurut saya. Tetapi bagaimana kita mau membuka hati kita. Berseru di sini yaitu kita berbicara kepada Tuhan, kita berdoa, kita berbuka hati kita kepada Tuhan dan mengandalkan seluruh apa yang kita lakukan itu kepada Tuhan. Ya, di sini kan kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel dulu dan Yerusalem itu sangat mengandalkan dirinya sendiri, tidak pernah mengandalkan kekuatan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Nah, di sini saat keadaan mereka sudah hancur, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, di sini Tuhan cuma mau mereka berseru dan mengandalkan Tuhan. Kita bisa aplikasikan di dalam diri kita bahwa saat kita menghadapi segala sesuatu, bagaimanapun keadaan kita, apapun itu, kita harus ingat, kita pegang janji Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sebenarnya baik di dalam hidup kita. Dia merencanakan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Asalkan di dalam hidup kita ini kita mau membuka hati kita mau berseru kepada Tuhan. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di sini Tuhan mengajak kita bahwa kita itu harus mengandalkan Tuhan bagaimanapun itu. Ketika keadaan kita mau berdosa bagaimanapun, sehancur-hancurnya, Tuhan itu tetap setia terhadap hidup kita. Ia akan memulihkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Nah, asalkan dengan satu syarat, kita mau nggak dipulihkan? Kalau kita tidak mau dipulihkan, bagaimana Tuhan mau memulihkan hidup kita? Nah, begitu juga dengan bangsa Israel ini. Mereka dulu tuh orangnya bebal, tidak mau menurut pada Tuhan. Makanya mereka tuh mau masuk ke tanah perjanjian tuh berputar-putar sampai berapa puluh tahun. Ya karena itu mereka bebal, tidak mau mengandalkan Tuhan. Nah, saat kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam Tuhan, Tuhan berjanji akan memulihkan hidup kita. Yaitu dengan kita berseru. Berseru tuh bagaimana sih? Ya bukan kita teriak kayak orang, ya bukan kayak kita orang gila teriak Tuhan, Tuhan. Tapi kita membuka hati kita dengan tulus.
kita datang kepada Tuhan, kita duduk, kita berdoa, Tuhan, aku mengandalkan-Mu. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan perbuat itu baik di dalam hidup kita. Kita dalam keadaan apapun, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan karena kita sendiri. Karena apa yang kita perbuat sendiri, yaitu tidak mau membuka hati kita tidak mau menyerahkan semua kekuatan kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Di sini Tuhan mengajarkan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berseru, kita memanggil Tuhan, Tuhan berjanji memulihkan keadaan Israel. Di sini kita bisa lihat bagaimana Tuhan memulihkannya itu luar biasa. Ya, memberikan segala sesuatu yang diperlukan. Di sini kita bisa lihat juga, padahal Tuhan itu sudah marah di ayat 5 sampai Tuhan itu sudah memalingkan wajahnya dari bangsa ini. Tetapi Tuhan tetap menyayangi, tetap setia terhadap kita manusia, walaupun kita tidak setia, kadang kita lupa kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, kita mau berbalik kepada Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, mau sehancur-hancurnya, kita tetap ingat bahwa Tuhan mampu memulihkan seluruh keadaan kita. Kita harus jadi orang yang setia memegang janji Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita bersabar, kapanpun itu waktunya, asalkan kita mau terus berjalan bersama Tuhan, mengikuti firman Tuhan, Tuhan akan memulihkan segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan di sini Tuhan bukan hanya memulihkan, membalikkan semua keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuhan bisa memakai itu, bahkan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Di sini di ayat 3 itu kan, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan akan memberikan yang luar biasa, yang tidak engkau ketahui, yang kau tidak pahami, hal-hal yang besar yang jauh dari nalar kita lah. Karena saya sering juga beberapa kali bagaimana melihat kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam hidup saya. Saya dulu ya hancur-hancurnya juga, bagaimana ketika saya menyerahkan semua hidup saya kepada Tuhan, saya berserah dan berseru kepada Tuhan, berdoa, sungguh membuka hati bahwa saya mau Tuhan bekerja di dalam hidup saya, dan saya bisa lihat bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya, terutama saya bersaksi bahwa bagaimana Ia memulihkan hidup saya yang saya pikirkan, ini tidak masuk logika, sudah tidak masuk akal lagi. Karena apa? Tuhan membalikannya luar biasa. Kita cuma meminta memulihkan, bahwa kita akan pulihkan menurut akal sehat kita, cuman segini. Tetapi Tuhan bisa membalikan yang luar biasa, menambah-nambahkan apa yang tidak kita pikirkan. Itulah yang bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, asalkan kita mau. Diajarkan di sini berseru. Berseru itu yaitu kita menyerahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mau buka hati kita, dan kita mau dipulihkan. Kita baca di perikop kedua, di pasal yang ke-14, yaitu judulnya Perjanjian dengan Keturunan Daud dan Keturunan Lewi. Di sini pasal ke-14, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel.
dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia dapat tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang dan pasir laut tidak tertakar. Demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian, mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Nah, di sini di perikop kedua berbicara lagi tentang bagaimana Tuhan memegang janjinya untuk keturunan Daud dan keturunan Lewi. Di sini kita bisa lihat di ayat ke-14 itu bahwa Tuhan akan menepati janji yang telah dikatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi di sini kita bisa lihat Tuhan berbicara juga bagaimana kaum Yehuda dan Yerusalem itu tidak menepati janji mereka kepada Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Bagaimana Tuhan juga sebenarnya, Tuhan di sini berbicara juga sebenarnya Tuhan tuh bisa tidak menepati janjinya. Tuhan itu bisa, tetapi Tuhan di sini tidak pernah tidak menepati janjinya. Tuhan juga berbicara di sini, sebenarnya Tuhan itu kan punya otoritas tertinggi adalah Tuhan. Dia punya wewenang untuk tidak menepati janjinya terhadap kaum-kaum yang mengkhianati Tuhan. Khususnya kaum-kaum Yerusalem ini dan Yehuda ini. Tetapi Tuhan melihat satu sosok yaitu namanya Daud yang dahulu hidup baik, hidupnya penuh ketaatan dengan Tuhan. Nah, di Tuhan sudah berjanji dengan Daud bahwa keturunan Daud akan memerintah dengan baik di bumi ini. Kita percaya janji Tuhan di dalam hidup kita, kita pegang terus. Di sini selalu ditekankan bahwa di dua perikop ini tentang janji Tuhan. Jadilah kita orang-orang yang memegang janji Tuhan. Di sini kita diteguhkan lagi bagaimana Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya. Kita baik keadaan kita yang selalu kita tidak setia kepada Tuhan, kita terkadang berbelok, tidak setia kepada Tuhan, tetapi ketika kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan selalu memegang janjinya. Terkadang kita terhadap sesama manusia kita kecewa, yang kita sudah berjanji, datang jam sekian, atau berjanji bayar utang apa gimana, ketika orang tidak menepati janji, kita kecewa. Kita marah-marah, kita tidak mau bertemu lagi, tidak mau kerjasama lagi. Bagaimana? Tapi Tuhan tidak seperti manusia, tidak seperti itu. Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, sekalipun terkadang-kadang kita beberapa kali mengecewakan Tuhan, tapi saat kita berbalik, kita membuka hati, berseru pada Tuhan, dan kita mau setia berjalan lagi, Tuhan itu tetap memegang janjinya, sampai kapanpun itu. Asalkan kita sabar, sampai di waktu kapanpun kita akan melihat bagaimana janji Tuhan itu akan digenapi di dalam hidup kita. Itu saja yang bisa kita bagikan. Jadilah orang yang selalu memegang janji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Oke, terima kasih untuk Willy buat sharing firman. Hari ini kita belajar yang pertama itu berseru kepada Tuhan. Nah, tentu berseru itu berbeda dengan berteriak. Nah, tentu kalau berteriak itu bisa saja itu luapan emosi, luapan kemarahan, itu sehingga orang berteriak. Nah, tetapi konteks dari berseru, seperti apa yang Willy tadi katakan, ketika keadaan kita seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, mereka harus didisiplin, mereka mengalami kehancuran sebagai sebuah bentuk konsekuensi dari kedegilan hati mereka. Nah, tapi Tuhan ngomong, dalam kondisi keadaan seperti itu, yang kau berseru kepadaku, maka aku akan memulihkan keadaanmu, aku akan dengar suaramu, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi yang tidak kau ketahui. Nah, paling tidak ada dua alasan yang saya bisa dapatkan. Kenapa orang itu harus berseru kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Bukan teriak-teriak marah sama Tuhan, protes, bersungut-sungut. Bukan. Tapi berseru dalam sebuah pengharapan. Kenapa? Yang pertama karena orang berseru itu karena dia merasa perlu. Orang kalau nggak perlu, ya dia nggak akan berseru kepada orang lain. Nah, yang kedua, kenapa orang berseru? Karena dia tidak mampu. Nah, ini sikap hati yang Tuhan mau. Tapi kalau kita masih mau merasa kuat, kita masih merasa mampu, kita masih berusaha, ya Tuhan akan berkata, monggo, silakan. Lakukanlah seperti apa yang kau mau. Hadapilah dengan kekuatanmu. Nah, makanya Tuhan ngomong, kita ini harus berseru kepada Tuhan dengan dua dasar sikap hati yang benar. Kenapa kita berseru-seru kepada Tuhan? Karena kita perlu. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini kita membangun sikap hati kita ini selalu merasa perlu Tuhan? Dulu ada lagu lama yang sering dulu dinyanyikan. Dan ketika kita menyanyi, walaupun kalimatnya itu sangat sederhana, tapi ketika kita nyanyikan lagu itu dengan benar-benar kita merasa perlu pada Tuhan, kita bisa mencucurkan air mata. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Lagu dulu tuh singkat-singkat Bapak Ibu. Tapi itu ungkapan hati yang benar-benar Tuhan, aku ini perlu Engkau Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan. Kapan terakhir engkau berseru kepada Tuhan dengan benar-benar kau merasa perlu akan Tuhan, kau butuh akan Tuhan? Atau mungkin karena selama ini keadaanmu baik-baik saja, atau kalaupun keadaanmu baik-baik saja, kau pikir kau masih mampu, sehingga engkau nggak pernah datang kepada Tuhan. Engkau terus berusaha menyelesaikan masalahmu dengan kekuatanmu, menyelesaikan masalahmu dengan kepintaranmu. Tapi Tuhan katakan hari ini, berserulah kepadaku. Jadi dua alasan kenapa orang itu berseru kepada Tuhan. Yang pertama karena dia perlu. Yang kedua karena dia nggak mampu. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Lagu lama itu pendek-pendek Bapak Ibu. Tapi itu ungkapan hati. Maka ketika nyanyi, kadang orang bisa berurai air mata. Karena dia merasa, Tuhan aku ini perlu Engkau Tuhan. Tuhan aku perlu Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau. Tuhan aku nggak bisa hidup tanpamu. Nah ini sikap hati yang harus kita jaga Bapak Ibu. Bahwa kita ini merasa perlu Tuhan setiap waktu.
Bukan hanya ketika kita menghadapi situasi yang kita udah nggak sanggup lagi. Tapi mari belajarlah merasa perlu akan Tuhan itu dalam seluruh aspek hidup kita. Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Apa-apa itu kita nggak mampu kalau nggak Tuhan. Jadi mari terus jaga hati kita. Karena sebentar saja, sebersit saja kita merasa sombong, kita merasa nggak perlu Tuhan lagi, kita merasa mampu. Firman Tuhan katakan hati-hati. Kalau engkau merasa kuat, hati-hati. Kalau engkau merasa mampu, hati-hati. Kita tahu murid-murid pernah merasa hebat karena mereka pikir mereka nelayan yang punya pengalaman di danau, di laut menghadapi badai. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga mereka. Ketika ombak mulai menyembur masuk, ketika air mulai memenuhi perahu mereka, bahkan sampai perahu mereka hampir tenggelam, baru mereka berseru, Tuhan tolong. Nah, jadi mari jaga hati kita untuk terus punya rasa perlu akan Tuhan. Kita terus bergantung kepada Tuhan karena kita nggak mampu. Kalau bukan Tuhan, kita nggak ada hari ini. Itu sikap hati. Semua yang ada pada kita. Seperti Paulus katakan kepada jemaat di Roma, segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kalau engkau tetap menjaga sikap hatimu, merasa perlu dan merasa nggak mampu, sehingga engkau setiap saat berseru kepada Tuhan, engkau nggak akan pernah stres Bapak Ibu. Saya jamin. Karena berkali-kali saya katakan, kenapa manusia banyak stres? Karena dia pikir dia hebat. Karena dia pikir dia mampu. Karena dia pikir dia nggak perlu Tuhan. Dia berusaha dengan kekuatannya, dia berusaha dengan pikirannya. Sudah stres, sudah depresi, syukur-syukur nggak gila. Baru mau cari Tuhan. Nggak seperti itu hidup kita. Berkali-kali saya katakan prinsip Amsal pasal 3 ayat 5 Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian. Baru kemarin saya ngomong, saya sampaikan di staff. Karena ada satu teman hamba Tuhan yang ngomong, iya asam lambungku naik terus, stres aku. Aku bilang, karena kau berusaha jadi Tuhan. Kau merasa hebat, kau mau kasih makan semua jemaatmu. Kau katakan, Tuhan kenapa Tuhan kirim jemaat yang susah kayak gini, makan aja susah. Engkau stres, kau pikiri gimana caranya kau mau kasih makan semua. Saya ngomong doa, berharap sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, buat jaringan luas. Enggak semua harus kau tanggung dengan kekuatanmu sendiri. Kau berpikir, wah kalau gitu aku mau jadi pengusaha yang punya uang banyak sehingga aku bisa tolongin jemaat satu-satu. Bagus, nggak salah pemikiran seperti itu. Dalam satu sisi. Tapi saya mau katakan, saya juga pernah berpikir seperti itu. Tapi saya akhirnya sadar, panggilan saya nggak seperti itu. Ada orang-orang yang punya panggilan, dia jadi pengusaha, dia punya uang banyak, dia bisa memberkati banyak orang. Tapi saya katakan panggilanmu jelas jadi hamba Tuhan, gembalakan, ajarkan mereka hidup dalam kebenaran, cari Tuhan, dan mereka akan mengalami Tuhan. Tapi kalau kau stres, mikirin gimana hari ini mau ngasih keluarga si A makan, besok mau ngasih keluarga B makan. Jangan-jangan nanti apa yang harusnya jadi jatah makan anakmu, kau kasih ke mereka. Kau stres, pikirin hal itu. Asam lambungmu naik terus. Bahkan berapa minggu yang lalu sampai harus tengah malam masuk klinik. Saya bilang nggak seperti itu. Kau harus punya sikap hati perlu Tuhan, merasa perlu Tuhan, berseru pada Tuhan, minta hikmat, punya banyak jaringan. Jangan semua mau kau kerjakan dengan kekuatanmu sendiri. Apalah dayamu, mau berapa banyak yang kau sanggup kasih makan. Sekali lagi, nggak salah kalau memang ada orang-orang punya panggilan jadi pengusaha dan melayani. Engkau bisa kasih banyak orang. Nggak salah. Tapi saya katakan panggilanmu kan jelas kemarin pada staf itu. Panggilanmu jelas hamba Tuhan. Dan kapasitasmu ya tahu sampai hari ini seperti itu kondisimu. Dan harusnya kau nggak perlu stres sampai asam lambungmu naik. Makanya jaga sikap hati kita Bapak Ibu. Perlu Tuhan.
merasa nggak mampu. Artinya apa? Ketika ngadapin situasi apapun, hal yang pertama yang kau ingat, berseru Tuhan, tolong. Tuhan, aku perlu Engkau nih. Tuhan, aku nggak mampu. Kalau bukan karena Engkau, Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya dapat selain apa yang tadi Willy sampaikan bahwa memang harus berseru. Sehingga Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Nah, yang kedua yang mungkin saya harus agak luruskan sedikit. Tadi yang Willy katakan Tuhan itu bisa mengingkari janjinya. Nah, ayat-ayat di dalam Yeremia pasal 33 ayat 24, ayat 25, ayat 25 dan 26. Bukan berarti Tuhan mau mengingkari dan bisa mengingkari janjinya. Tuhan itu nggak bisa mengingkari janjinya. Tapi kalimat itu kan ngomong gini, atau kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini itu akan mungkin agak lebih jelas, saya akan bacakan seperti ini Bapak Ibu ya. Ayat 25 ya. Tetapi sebagaimana aku, Tuhan, telah membuat suatu ikatan perjanjian dengan siang dan malam dan membuat hukum yang mengatur langit dan bumi, begitu juga aku akan tetap memegang perjanjianku dengan keturunan Yakub dan dengan hambaku Daud. Artinya gini, kalau dalam terjemahan yang tadi dibacakan gini, beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit, bukan ini ayatnya, sorry. Oh, sorry, ayat 20. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka artinya kalau sampai siang dan malam itu nggak datang lagi, artinya begitu juga perjanjianku bisa diingkarin. Tapi kenyataannya sampai hari ini Bapak Ibu, siang tetap datang nggak? Malam tetap datang nggak? Pernahkah di satu hari tiba-tiba malamnya nggak datang? Pernah dalam hidup Bapak Ibu ngalami? Kok hari ini nggak ada malam ya? Kok siang terus hari ini ya? Mana malamnya ya? Nggak pernah kan Bapak Ibu? Jadi kalau di bahasa Indonesia masa kini kan gini. Aku sudah mengikat perjanjian dengan siang dan malam, supaya siang dan malam itu selalu datang pada waktunya. Perjanjian itu tak dapat, perjanjian itu tak bisa ditiadakan. Jadi kalau seandainya tiba-tiba malam nggak datang, nah, berarti Tuhan juga bisa mengingkari janjinya. Tapi kenyataannya sampai hari ini, yang namanya siang dan malam itu selalu datang, Bapak Ibu. Saya 52 tahun, sampai hari ini saya nggak pernah satu hari pun tiba-tiba nggak ada malam. Nah, seperti itulah janji Tuhan. Tuhan nggak bisa ingkari janjinya. Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Makanya di surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, Paulus pernah ngomong, kalaupun kau nggak setia, aku tetap setia. Setia pada apa? Pada janjinya, janji firman. Bukan setia kepada kitanya, bukan setia kepada firman. Seperti itu. Oke, itu saja ingin saya luruskan. Karena memang kadang kita baca bahasa Indonesia ini kadang agak membagongkan, membingungkan. Makanya perlu dibaca dengan seksama, dengan pelan-pelan, dan tentunya dengan tuntunan hikmat Tuhan. Itu saja sih kalau saya tadi salah tangkap dari apa yang Willy sampaikan. Gak apa-apa, namanya juga belajar Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu nggak bisa mengingkari janjinya. Tuhan nggak bisa mengingkari dirinya. Karena dia itu kekal, dia itu setia. Nah, kayak dia ngomong, kalau sampai siang dan malam nggak datang sekali aja, nah berarti aku juga bisa mengingkari janjiku. Tapi realitanya enggak. Siang dan malam itu selalu datang. Sejak Tuhan menjadikan matahari, bulan, dan bintang untuk mengatur siang dan malam, sejak hari itu sampai hari ini. Sampai nanti Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang namanya siang, yang namanya malam, itu akan tetap datang Bapak Ibu. Jadi ingat, setiap kali Bapak Ibu lihat siang, setiap kali Bapak Ibu lihat malam, ingat, seperti itulah janji Tuhan. Tuhan nggak akan pernah ingkari janjinya. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Willy. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan sesuatu.
hari ini? Apakah Hengki ada? Kalau enggak, sampai jadwal doa ya. Saya Pak. Oke, silakan Han. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, memuji, menyembah, memuliakan Engkau dalam hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan sepanjang hari ini, kami butuh pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, khidmat akal budi-Mu dan kuasa-Mu selalu ya Bapa. Kami tidak mampu jalan sendiri dan kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau ya Bapa menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Yang berdoa untuk Willy Tuhan, biar Engkau berkati Willy dengan kesehatan, dengan hikmat akal budi, dengan kuasa penyertaan-Mu Tuhan. Berikan terus berkati doa-doa mimpi-mimpi kerinduan hatinya Tuhan. Berkati terus istri ya Bapa dan keluarga besarnya. Berkati terus pekerjaan dan usahanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, pujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Dan Indonesia ini Engkau berkati alamnya, cuacanya, Engkau berkati para pemimpinnya, Engkau berkati setiap daerah-daerah yang tempat kami tinggal. Berikan kami kesejahteraan Tuhan, kesejahteraan itu menjadi kesejahteraan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau berseru kepada-Mu terus Tuhan. Kami sadar, kami perlu Engkau, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami mau terus pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang telah meneguhkan kami kembali. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan, melindungi kami mulai dari hari ini Tuhan, sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.